sangat berbahagia. Hari Senin adalah hari yang sangat berbahagia. Hari Senin adalah hari yang sangat berbahagia. Gue ulang-ulang terus tuh bang. Hari Senin adalah hari yang sangat berbahagia bagi fans Manchester United, fans Manchester City. Arsenal lagi berbahagia nggak bang? Fans City ini sombong. Anjay. Sekarang aja baru berani keluar juara. Oh iya dong. Kita tuh selalu menghindari jinx. Kemarin takut banget. Sengaja Jerry digasnya gitu supaya Jerry kelepasan. Iya kelepasan Sekarang Jerry digas sama dia, jahat banget. Iya dong. Gue pancing Lu tuh. pakai jaket apa? Itu dia bang. Jadi kan pas gue syuting sama Jerry, dia sengaja bang, dia nyiapin jaket di bawah kolong hanya untuk gimmick. Bentar ya, gue pakai jaket dulu di pucuk dingin. Iya. Soalnya gue nginjek-nginjek City katanya gitu. Idi sombong ya Kan Allah. gue udah bilang, kan gue manusia. bilang, gue mention, makasih ya jinxnya, gitu kan. Boleh dong sekarang pinjam jaketnya. Gue tanya balik kan. Nggak apa-apa pakai jaket Arsenal, orang dingin Kan biasa gue ya kan? sopan bang. Iya, Kalau iya. yang lain benternya mungkin udah kayak apaan tahu. Kita injak-injak. Kelas. Iya dong. Pinjam jaket lu nggak apa-apa, model lu gua Arsenal, orang gua dingin daripada gua mati kedinginan gitu kasarnya kan. Bener. Nggak apa-apa. Kita Ini kok mati prompter. Oh iya, kagak ada loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita kan orangnya udah Lu langsung jangan. Ini prompter apa harapan Arsenal nih? hilang. Oke, kita kasih dulu pantun, Bang. Pengacara Arteta is back. Oh, pengacara Arteta is back untuk membela klien-klien eksklusif dari Bang Fuad. Oke, gua duluan ya Bang ya. Pantun gue ya Bang ya. Emang Bisa udah, dong. emang sombong. Bisa dong. Udah siap Bisa nih. dong. Striker terengginas bernama Louis Saha. Widih. Wah, Cakep. Iya dong, cakep dong. Yoi. Iya dong. Jelas. Iya dong. Jelas, Ya. jelas. Arsenal ngimpi juara. Hahaha. Rhymes dong. Aduh, jahat banget ya Allah. Kan gue jarang-jarang bang. Gue kan biasanya tuh low profile gitu kan. Kalau kita mah udah pasti baru. Kalau hampir pasti ya udahlah gitu. Iya dong. Dilawan dong. Lawan. Ada gajah di atas pohon. Cakep. Arsenal kalah, hilang harapan menjadi champion. Anjay. Udah habis nih menurut lu nih. Ada tipis. Masih ada juga. Ada. Sisa satu pertandingan loh bang. Dua. Kalau menang dia City satu pertandingan lagi udah selesai barang Iya, itu. kan maksudnya City butuh 3 poin kan. Iya. City itu ada 3 match lagi. Ya kan. Iya. Nah, tapi yang gua heran, yang lain 35, Arsenal 36. Kayak pengen cepet-cepet ngakhirin kompetisi deh ini tim ya. Iya itu maksud Ya? gua. Udah nggak tahan apa gimana gitu. Iya. Maksud gua Arsenal masih ada 2 game sisa. Maksimal poinnya berapa Pak Prod? Iya Jar? Mas ya. Ya, ini intinya sekarang kan udah gapnya udah 4 nih. Ya 4. Kalau 4 dia poin. Arsenal makanya Berarti kalau kan dia City menang, sisa Dua. maksimal kan 6 poin yang bisa makanya City diraih. dapat 1 kemenangan aja 7. Udah selesai. Bahkan di weekend nanti kalaupun Arsenal seri aja, ya udah City nggak perlu main bola lagi katanya. Ya nggak perlu ngarepin Arsenal imbang lah, udah kalahin aja Chelsea Iya, selesai iya, itu maksudnya, barang. sorry, kalau Arsenal kalah sama si City lawannya nanti Forest gitu ya, City nggak perlu main juga udah juara. Bang, gua lebih yakin City menang ketimbang Arsenal tersandung. Capek gua ngarepin orang. Kan kita apa sih? Buat apa kita mengharapkan orang lain, Bang? Ya sama kayak fans Liverpool ngarepin United Nah kepleset. itu, kalau kita lihat track recordnya, City 11 kali kemenangan beruntun. Iya. Masih mungkin buat kemenangan 12 kali beruntun Walaupun kemarin ketimbang Pep gua mulai mengharapkan. ngomel terkait jadwal ya. Iya. Ya itu kan biasa lah kan, Biasa. angin, Iya, biasa, balon, biasa. rumput, Ya, air. Kalau Arsenal udah nggak bisa disenggol, Liverpool disenggol. Nah, ya oke. Tapi kita bahas dulu timnya Manchester United yang memang kembali ke jalur kemenangan di segmen update alias kurma di atas. Gila, striker terengginas is Martial back. tidak perlu banyak bekerja, ya, tidak perlu banyak bekerja. Biar Martial ini macam ini apa? Bukunya Robert Kiyosaki, Oh gitu. yang passive income, Oh. ya kan? Biarkan bola yang bekerja untuk Anda. Ya, dia nunggu di situ untung Anthony udah anjing kayak gue sial deh ini udah berapa match gitu ya. Iya, Kan iya. biasa bisa dihajar itu sama dia. Iya. Ya, ini di passing kayak kita main PS kemarin anjing banget. Gue kayak gitu. Set dipatahin ke tengah.
tinggal sorong kata Martial gitu kan. Iya. Iya kan? Gue punya pertanyaan menarik nih. Ini pasti banyak sekali memicu perdebatan di kolom komentar Ngadi-Ngadi FC episode kali ini. Manakah pemain yang lebih berkontribusi atau lebih Martial apa Weghorst? Enggak dong, ntar dulu bang. Oke, sorry. Ntar dulu bang, lu jangan gitu dong. Sorry. Manakah pemain yang lebih berguna ya untuk timnya? Apakah Nketiah. Anthony Martial atau Eddie Nketiah? Bener kan? Gue udah tahu jalan pikiran lu, gue udah tahu. Gila, kita setali 3 uang ya. Iya Bang, kan, gue udah tahu bola-bolanya Hanif ini mau kemana gitu. Ini nggak ada brief loh, sumpah demi Allah nggak ada brief sama sekali. Ngadi-ngadi mania bergabung di kolom komentar. Iya ini biar ngadi-ngadi mana aja yang jawab. Karena kita semua tahu jawaban Bang Fuad, sebapuk-bapuknya Martial pasti dibelain sama dia. Dong. Kita cerahkan bahwasannya Nketiah lebih berguna ketimbang Martial. Gol debut Martial set Liverpool 2 gol. Kan gue udah bilang. Kencang. Terus kayaknya sekarang dia udah diculik alien ditukar. Begitu. Kayak yang grup band Indonesia vokalisnya di kayaknya udah hilang arah gitu. Iya. Nah di detik ini Bang, menurut lo, kalau lu bisa menjadi seorang pelatih, lu boleh memilih antara Anthony Martial atau Eddie Nketiah. Gue main false nine. Gue main pakai false nine, mau apa lu? Iya. Boleh dong, kan pilihan kan? Bruno Fernandes bisa mengisi peran itu guys. Ya Bruno Fernandes bisa di mana aja. Mana aja kecuali kiper, nggak apa-apa. Pokoknya kalau pilihan gue antara Martial sama Nketiah nih di bench, gue lihat oke, hari ini kita pakai false nine ya. Udah gue bilang gitu aja sama tim gue. Atau masih ada kemungkinan McTominay jadi ujung tombak. Enggak, Maguire dong. Maguire gue taruh atas. Cuma kalau pilihan enggak, gue pakai false nine. Oke. Lihat, selesai urusan. Sudah menjadi jawabannya guys atas pilihan Bang Fuad. Tapi Bang, ini ada yang menjadi tren positif lagi. Kembalinya seorang Garnacho yang juga kembali mencetak gol dan bermain decisive. Nah ini gue ngeliatnya gini Bang, ini jadi sebuah menjadi sebuah dilema karena Man United beli begitu mahal dengan Sancho sama Anthony. Tapi justru yang bersinar yang step up tuh main dari akademi gitu loh. Yang nggak apa-apa, it should happen, udah selesai, mau apa lagi loh. Iya. Maksud gua pada saat dulu beli Sancho kan Garnacho masih di junior. Iya. Masih di junior, sorry, gitu loh. Maksud gua ini bukan suatu hal yang sudah diprediksi sejak lama gitu ya. Bahkan waktu itu United sebelum beli Sancho beli sama Diallo duluan kalau gua nggak salah ingat. Benar ya? Betul. Benar ya? Gitu beli sama Diallo. Tapi Diallo juga bersinar di Sunderland musim ini. Dan badannya mulai jadi loh. Ya, padahal kan si Diallo juga waktu di Atlanta juga belum starter banget kan kita lihat kan. Betul. Gitu. Masih wonderkid. Ini memang sebuah perjudian dalam sebuah klub sepak bola di mana indikator lu itu nggak cuma prestasi, sekarang bisnis. Mungkin juga pada saat United beli Sancho di luar memang diinginkan oleh tapi paling nggak kemampuan dia untuk menjadi penjual kaos. Kalau gue bilang Sancho. iya dong. Iya kan. Nah, dan ternyata dia tidak bisa beradaptasi. Di Inggris iya sih kayaknya di Inggris. Nah, itu kan buat fans United paling nggak kan itu sasaran. Kan ngerasa kayak local pride, kan. Apalagi lokal nih gitu. Yang lu colek lagi dia bekas Academy City itu kan laku banget jualannya kan. Benar nggak? Iya. Nah, jadi maksud gua pada saat Sancho dibeli juga tidak expect orang bahwa si Garnacho bisa sebagus ini, walaupun saat itu udah ada Greenwood ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang justru gue lihat blessing disguise-nya adalah dengan kasusnya Greenwood ya, Garnacho jadi step up. Nih sorry nih Bang, gue kalau hari ini kelihatan seperti infotainment Bang ya. Maaf banget nih Bang. Tapi gue menemukan banyak sekali kemiripan dan kebetulan Garnacho yang menggelitik gue gitu loh Bang. Bukan Garnacho dengan Greenwood. Jadi tuh gue ngelihat fenomenanya sekarang pemain sepak bola yang memang sudah bersinar di usia dini menjadi seorang ayah di usia yang sangat muda. Iya. Jadi tuh gue nggak tahu ya, mungkin para ngadi-ngadi mania, bukan Bang, para ngadi-ngadi mania yang belum berkeluarga tuh belum ngerti lah posisi itu. Tapi seseorang yang dituntut menjadi ayah di usia yang sangat muda, itu tiba-tiba dia jadi bisa langsung dewasa. Maksudnya kayak percepatan gini, psikologi, kematangan psikis lu lebih cepat. Betul. Karena menjadi seorang ayah itu tidak mudah. Tidak mudah. Tanggung jawab lu itu kan selama ini kalau lu hoga-hoga main sendiri buat segala macam, sekarang mau seburuk apapun misalnya hubungan percintaan lu, once udah anak di tengah situ gitu ya, itu pasti akan ngerubah
mindset lu. Nah, coba gue Gitu. lihat banyak banget kemiripan korelasinya antara pemain bola yang sedari dini udah menjadi ayah, cepet banget dia mature-nya. Contohnya Ya. kayak Wayne Rooney, Phil betul. Foden tempat gua. Ya. 17-18 tahun dia udah punya Udah punya anak. anak, betul. Sekarang Alejandro Garnacho Ya. di mana ya dia udah seumur ini udah punya anak. 19 tahun. Jadi gitu. tuh- sama kayak Martial. Nah, itu. Jadi Marcel dia juga. lebih fokus dalam hidupnya, Ya, karena lebih teratur kehidupannya. ya, Dituntut untuk menjadi panutan di dalam keluarga lah seenggaknya Ya. gitu kan. Dan bikin itu semua dia jadi ngerti priority dalam hidupnya. ya, tapi kan nggak semua juga begitu. Iya bang, Iya mungkin kan, ada maksud juga gua, yang meleset-meleset, tapi menurut gue meleset-meleset ada gitu. korelasinya, bener dong. Jelas, karena Iya. sebagai manusia kan kayak tadi gue bilang kan, once lu menjadi seorang bapak, maka kematangan berpikir lu itu dituntut lebih cepat gitu loh. Karena yang lu Iya. pikirin sekarang nggak cuma diri lu sendiri. Iya. Sebrengsek-brengsek lu jadi seorang laki-laki, once sudah ada anak, paling nggak lu menjadi menjadi lebih bijak lah. Iya. Karena ada orang lain yang mesti lu hidupi. Iya betul. Orang lain yang menjadi tanggung jawab lu Ya. gitu loh. Tapi kalau lu cerita tadi yang pesepak bola modern, bener gitu. Gua nggak tahu fenomena apa ya. Makanya tadi gua sempat potong, gua bilang tuh star syndrome kan. Karena zaman dulu ya Rooney salah satu pengecualian. Iya. Dia di umur 17 atau 18 juga tuh dia nikah Iya, sama udah Kulin punya. gitu. Tapi sebelum Kalau itu kan Rooney- high school sweetheart. iya itu dari SMP, Iya, dari kayak SMP Messi mereka lah iya, kayak sama- Messi sama si yang sekarang gitu kan. Sama istrinya gitu. Maksud gua sebelum Rooney bahkan semodel kayak Beckham yang udah lebih terkenal, Iya. Lampard, Gerrard, Jamie Redknapp, zaman-zaman dulu tuh mereka emang benar-benar matang nih nikah di umur 23, 24 gitu Bahkan kan. ada yang udah 30-an. Baru nikah gitu. Nah, gua nggak tahu kalau makanya tadi gue bilang sama Hanif sekarang itu mungkin star syndrome gitu loh. Karena mereka ngerasa menjadi pujaan segala atau ya, ini nggak tahu ya, ini cuma pandangan gua bahwa bisa jadi sedikit tekanan dari pihak perempuan. Kalau gue justru ngelihatnya lebih gini bang. Kebalikannya kalau gua, karena dia ngerasa oke, di usia yang muda dia udah muncul sebagai pemain bintang, Mm-mm. dia butuh menikah karena kestabilan. Bahkan termasuk juga Mason Greenwood kan kasusnya kan akhirnya ditutup Iya tutup dan dia nikah nih karena sekarang. dia nikah nih Dan sekarang udah karena dia hamil. tahu Iya, pacarnya hamil, hamil betul. dan dia betul. ingin bertanggung jawab. Itu kan bentuk dari Iya, bentuk. pendewasaan Iya. diri. Nah, kalau gua kan ya sorry ini kan point of view kan lu bisa ngeliat Iya, dari iya. A B C D. Iya. Kalau gua ngeliat mungkin ya gue Iya. sebut mungkin ya tidak saklek bahwa ada peran dari si perempuan. Karena gue bilang tadi kan pemain bola sekarang duitnya jauh lebih banyak. Oh ya dong. Iya kan? Iya. Jauh lebih banyak. Kemudian lebih terkenal dibandingin dulu. Ya. Sehingga di posisi perempuan kalau misalnya kayak ini kan Garnacho juga pacar lamanya dia kan. Iya. Lu dekat lama segala macam, ya udahlah kawin aja lu sama gue daripada ntar lu diambil sama orang lain. Iya, iya, Bisa iya. jadi Iya, gitu iya, loh iya, maksud iya. gua. Kan lu bisa ngeliat dari beberapa, gua bukan menuduh perempuannya gold digger, I didn't say Iya, that gitu. iya. Maksud gua bisa jadi dia ya udahlah, udah gue nikahin aja deh nih orang gitu loh. Tapi lu sepakat kan ya dalam artian banyak sekali kasus seperti ini yang bikin tingkat kematangan Oh iya. Karena kedewasaannya lebih cepat. manusia itu pasti once lu punya tanggung jawab lebih dalam bentuk anak ya. Iya. Harusnya kalau lu normal, pikiran lu sehat, lu pasti akan lebih cepat matang. Lu akan lebih duluan matang. Lu akselerasi lu akan lebih cepat dibandingin yang normal. Iya. Nah, itu yang juga diharapkan oleh Erik ten Hag. Kita lihat dulu statementnya ketika Garnacho kembali ke Iya. ke Starting 11 udah ada berita bermain, ya berita akhirnya istri hamil. bisa mencetak gol gitu Iya. kan, dan harapan dari Ten Hag adalah sebagai berikut. Semoga Garnacho bisa berkembang dengan cepat sehingga dia bisa bersaing untuk starting 11. Jadi harapannya karena memang mungkin beberapa pemain yang dibeli oleh United dengan bandrol mahal belum membuktikan Ya, kontribusi di Kontribusi, tim, terutama iya. seperti Jadon Sancho. ya. Ini bisa menjadi Cambuk daya lah. saing lah ya Bang ya, Betul, gitu. Untuk benar-benar Kompetitor. bisa mengambil satu spot di starting 11. Dan Ten Hag juga orang yang tegas bahwa gua nggak peduli semahal apa lu dibeli segala macam bla bla bla. Iya. Kalau memang lu minim kontribusi ya udah lu akan Iya. gue cadangin gitu Betul. loh. Dan kalau kita lihat nih Bang, banyak banget berarti nih pemain-pemain muda United yang bisa Iya nih. dimaksimalin lah musim depan. Betul. Ada Diallo yang tadi kita baru aja bahas. Bagus kalau banget gol tendangan bebasnya ke kiri. dia kan memang salah satu wonderkid yang dibanderol juga lumayan fantastis ya, hampir 30 juta euro waktu itu dari Atalanta. Hampir ya gue lupa dari Atlanta ya. 28 27 apa 27 ya 28. segitulah. Dan Kalau ini gua kan nggak udah salah 2 musim berarti dia Betul. berupaya adaptasi di sepak bola Inggris. Iya. Ada Alejandro Garnacho, ada Jadon Sancho, ada Anthony. Ini muda-muda semua nih Bang. Ya. Ya, Jadon Sancho juga masih muda loh, iya. Gila. Cuma udah veteran aja pengalamannya men Iya, gitu loh. gitu maksud gua. Nah,
Masih ada juga arguably Mason Greenwood yang memang udah nggak. belum Tutup buku. Ya maksudnya sebenarnya masih ada di tim. Oh iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, iya. Benalu aja masih dibayar gajinya gitu kan. Iya. Nah ini kan bisa harusnya menjadi alasan buat nggak perlu belanja banyak di posisi tersebut bang Betul. musim depan. Betul. Jadi difokusin ke Striker sama Iya. kiper. Sama gelandang bertahan kalau gue. sama back nggak? Enggak. Enak iya. nih, gue back enggak. Ya kan mesti buat pelapis lumayan. Kalaupun Bang. back, gue antara back kiri atau back kanan butuhnya. Oh iya. Back tengah gue enggak. Back kanan kan ada Lord AWB. Baru kita bahas. Siapa sih yang bisa ngelewatin dia? Kemarin bagus Hah? tuh, men. Angin doang yang bisa ngelewatin Iya, AWB bang. iya, Yang iya, lain iya. mah nggak bisa. Gila. AWB cuma bisa dilewatin sama si Luka Kadalora. Luka Kadalora. Oke. Karena kenceng, gitu kan. Iya. Gitu. Nah ini juga rumorsnya nih lagi Ya. ada yang dipantau oleh United. Ya. Biasalah kalau yang di hubungan sama United mah banyak banget, hampir semua pemain. Iya, Itu gila. adalah salah satu cara ninja untuk naikin harga. harga Permainan agent permainan atau klub. agent. Udah lah Bangke. sama United aja kena pajak Tiba-tiba Manchester United. keluar di berita gitu kan. Iya. Pemain ini digosipkan diminati oleh United. Langsung harganya dari misalnya 15 jadi 30. Di 30 jadi Betul. 35 gitu. Lah contohnya Harry Maguire guys. Ih, 50 dulu nggak mau dibeli cumi jadi 80. Bangke sebel gua. 85 jangan kurang-kurangin 45 ya? 85 jangan dikurang-kurangin. Sorry ya. dong. Dari 50 ke Suka 85. gitu mau buat di diskon 5 juta. Gila, jadi kapten tetep tuh. Iya. Masuk kemarin set dikasih ban kapten. Iya. Segen banget itu, gila. Segen gak sih lu? Kasih langsung ban Nah kapten ini gitu. ada kandidat yang pas katanya dirumorkan untuk menggantikan seorang Harry Maguire, itulah Kim Min Jae. Ini adalah back terbaik dunia saat ini versi Luciano Spalletti. Betul sekali. Sebenarnya menarik sih kalau Kim Min Jae jadi ke ini ya. Lu ke sepakat nih tapi dengan statement Spalletti. bukan statement Spalletti. Lu sepakat nggak kalau misalnya Kim Min Jae datang ke Man United itu dulu deh. Lu nggak ngerasa ini bakal one season wonder doang pemain kayak begini? Enggak tahu gua. Gua maksudnya kalau lu tanya sepakat apa gua 50-50. 50-50. Iya, karena kalau lu tanya gue sebenarnya gue lebih memilih untuk mendatangkan seorang bek kanan Back kanan atau bek kiri. Balik Antara itu lagi dua bang, deh. Lord AWB. Enggak apa-apa, Lord karena AWB gini. we trust. Di bek tengah tuh sebenarnya kan lu punya 5 Nah, ya. 4 yang Lindelof. ada sekarang plus The- si Eric Bailey. Bang. Pinjemin. janganlah kita lupakan Phil Habis Jones. kontrak musim ini udah selesai. Iya, biasa bisa aja dia Enggak. melewati begitu banyak Pelatih. Pelatih Enggak, loh, Bang. kalau Phil Jones kan udah state bahwa nggak akan diperpanjang juga musim ini, udah selesai. Oh He's gitu. done, finish. Oke. Gitu. Jadi maksud Masih ada gua- Eric Bailly berarti ya. Ya 5 sama Bailey gitu Ya. kan. Kalau gue boleh pilih 2 Maguire sama Bailey yang dilepas, 3 kan punya Varane, Lisandro sama Lindelof gitu ya. Ya. Shaw kan udah cukup matang di posisi back tengah. Oh, jadi show yang digeser. Iya, jadi kalau misalnya lu butuh backup dan proven kan musim ini kan Nah, gitu loh. ya. Jadi kalau gua lebih memilih back kiri sebenarnya. Back kiri kan baru beli Malaysia. Iya, kan cuma 1 berarti. Iya Iya kan? Iya. Kalaupun Shaw main di kiri, lu tuh Teles, Alex ya Teles Teles tuh balik, dipinjemin, dijual kan? ya, jual maksud gua kayaknya dia nggak bisa adaptasi gitu kan. Kalau gua jadi kalau bisa sih si Creswell gue suka tuh West Ham. Aaron Creswell. Creswell gue suka. Benar gue bilang. Nah, itu kan juga udah 30-an umurnya sekarang. Ya, 29-30 betul. kalau gua nggak Paling salah. enggak kan? Oh, dia jago crossing, Bang. Dan itu paham kan lu, Iya. bola matinya bagus. Sekarang Iya. United kan butuh itu. Ya siapa yang nyambut di atas, Bang? Kan Weghorst nggak Oh, iya. diperpanjang. Masa mau beli Harry Kane? Oh iya. Oh, beli Harry Kane. Yang mau Iya. dibelikan tuh Harry Kane sama Callum Wilson. Oh, Calvert-Lewin. Callum Wilson aja. Callum Wilson lu Gua mau ya naksir kagak nyampe lah dia. Wilson bagus, men. Gue Ya, naksir sama dia dari bukan, masih di kalau- Bournemouth. Kalau lu kasih bola-bola apa? Crossing. Bola-bola Wilson bagus gol sundulannya. Iya, tapi masih lebih bagus Calvert-Lewin, Dominic Calvert. Tadi- Kan Everton mau Degradasi. Ya kalau mau rangkut. paling cuma 20-25 20 juta. angkut gua bilang mah. Iyalah. 20 Tapi kalau angkut. yang ngangkutnya Man United 40 tetap jadi anjing. Tapi benar, maksud gua kalau balik ke Kim Min Jae, gua sih 50-50 karena gua rasa yang lebih butuh itu back kiri. Karena back tengah tadi alasan gua. Ya. Di luar lu butuh striker sama kiper dan gelandang ya. Ya. Tapi kalau emang harganya luar biasa Kim Min Jae ya ngapain. Tapi itu tadi kan tadi gue kepotong tuh bahwa gue sebenarnya seneng juga nih kalau dia main buat United. Duel dia sama Son ini seru nih. Kan kemarin ribut tuh di timnas. Iya. Di sosmed ya. Iya. Jar kan? Seru tuh. Iya.
Iya kan? Iya. Nah, Tapi kan jarang, maksudnya ada pemain Asia yang punya karir panjang oh di iya Premier iya League. iya iya. Sun Ji Hai segitu-gitu doang. Nggak ada lah. Park Ji Sung Oh, Pak Jisung dong. Park Ji Sung ya. Champions League, man. Lu Iya, nggak tapi bisa maksud bahkan. gua nggak gua ngomongnya karir panjang, Bang. Oh, karir panjang Iya, ya? dia Pak Jisung umur juga cuma berapa? 4-5 musim ya, gue lupa. 31, 32 dia Iya, udah nggak QPR. kepake Iya, iya, gitu betul, kan. betul. Terus juga yang Son. Shinji Kagawa lu gagal Oh, juga. Shinji Kawak. Ya, itu flop udah gitu. Cuma maksud gua Nggak banyak lah pemain Asia yang bisa struggle di Premier IPL League, ya. iya. Elkan Bagot juga katanya mau dijual. Ya, itu belum di Premier Kan League, main Bang. Asia. Oh ya, sorry. Belum di Premier League, Bang. Belum ya, sorry. Baru Inggris mau ke maksud gua, Inggris. Championship dia tuh. Inggris maksud Iya, gua iya, Inggris. iya. Iya, Pak, saya pakai jas, Pak. Saya pengacara, Pak, malam ini, Pak Daniel. Ngintip-ngintip aja, Pak Daniel. Oke. Gitu. Sekarang kita bahas dulu tentang ini dong, kawan kita yang sedang berduka. Jadi hari ini dari tadi malam tuh banyak banget kawan-kawan kita yang mendukung Arsenal sedang berduka, Bang. Karena mimpinya dibangunin. Gitu. Kita bahas dulu dong. Arsenal, ini judulnya nih, ini yang bikin produser lo, bukan gua lo ya. Kalau gua mah merasa mimpi Arsenal tuh harus terus di Iya. Bara api nggak boleh padam. nggak boleh padam, gila. Sampai hari terakhir mimpi Iyalah, itu masih ada masih peluang bisa, kok. guys. Masih ada peluang kok. Gitu. Mimpi juara berubah jadi mimpi buruk Arsenal nih. Produser lo jangan, gua fans Arsenal gua nggak ikutan ya. Gitu. Ini yang bikin Fajar produser kita. Ya. Ntar gua kasih IG-nya ya biar lu serang ya. Ya. Nah, ini Bang, nih gua udah ngomong pas ketika balik lagi nih gua sama Jerry. Waktu gua ngomong sama Jerry bahas nih tentang laga yang akan masih dimainkan, salah satunya lawan Brighton. Gue bilang lu bakal Kesandung. kesandung di Brighton, gue bilang gitu. Dan gue harapannya tuh imbang malam ini tuh. Iya. Cuman diimbang doang pemikiran gue, karena kan Iya. dua-duanya sama-sama Butuh poin. sama-sama main. Bagus. Atraktif football lah, kalau Iya, gua bilang. atraktif dan butuh poin lah. Iya, berarti Brighton kan technically kan saling menyerang. gitu, dan dia juga terbuka si Brighton ini. Iya, iya. Tapi malah disikat 3-0, Bang. Gue curiga De Zerbi musim depan pindah ke Arsenal nih. Juve aja gua mah dengan senang hati gua. Lu nggak usah bela-belain Allegri lagi, udahlah. Bayar aja pesangon ya, nggak ada masa depan tim gua, Bang. Sama Allegri kampret itu. Emosi. Udah De Dia Zerbi ke udah Juve Hanif gua. ini udah bias kalau udah ngomongin Juve. Ah, Pusing nggak ada gua. lah bias-bias sama Allegri, nggak ada ini. Lu lihat nggak semifinal 1 lawan Sevilla? Yang gue lihat sih Pogba cedera lagi anjing. Nah, itu baru maunya tadi apa sih malam. ini orang? Dia pakai 10. Men, udah kalau gue nih ya jadi pejabat Juve nih, 10 gue gantung nih, kayak Milan gantung 3 sama 6. Enggak lah, itu kan Del dibilang Piero man, the best man, nomor Del 10. Piero yang bilang, Bang. Dia sengaja bilang, kan Nggak usah ditawarin gantung. Iya, sama dia Agnelli. nggak mau dipensiun. Jangan Iya. digantung, katanya. Gue pengen ngelihat ada orang-orang yang bermimpi untuk memakai nomor 10 Juventus, mimpinya tidak dipadamkan. Dia bilang Pogba gitu. mimpi buruk pakai 10 anjing. Cuma main berapa kali musim ini? Main cedera. Terima gaji buta. Mau lah gue jadi kayak Pogba. Iya, gue juga mau cumi main 15 menit ngasih 1 assist, udah besoknya cedera. Bangke sebel nggak sih lo? Oke, kita ke Arsenal. Odegaard bilang, Ya. mimpi itu hampir pasti sudah sirna. Aduh, sedih banget. Kata-kata Odegaard itu udah kayak, Aduh, ya elah Bang. aduh. Gue udah gak ngerti lagi gitu, kenapa terlalu banyak pesimisme gitu ya terjadi dalam. Iya. Padahal ini kan seharusnya winnable match ya buat Iya. buat Arsenal. West Ham, Nah, Everton. nah. Kemudian dia seri sama apa lagi kemarin? Dia itu Brentford, West Ham sama Liverpool yang berturut ya. Liverpool. Iya. Terus dia Liverpool- kalah sama City, recover sama Chelsea, menang lawan Chelsea itu Men, kebangkitan. semua juga bisa recover lawan Chelsea. Southampton aja. Gua rasa imbang, Southampton anjing. juga bisa Southampton recover. aja imbang lawan Iya, Chelsea. lawan Ah, Chelsea. Gila apa? Gitu. Maksud gua Gila, ibaratnya Chelsea itu kalau di zaman SMA dulu ada yang dijadiin bumper ya Bang. bumper ya? aja. Bumper aja Iya. gitu sekarang. Pokoknya bahan Kesian. aja. Bahan Dia aja. datang buat diledekin, Iya. apa-apa disuruh-suruh ngambil ngambil kapur Iya. kek, penghapus kek. Yang paling sedih tuh Iya. fansnya Chelsea tuh nge-chance we're staying up. Ya. Kemarin tuh pas Sedih saya banget. Kayak levelnya turun banget ya. Iya. Sama kayak Arsenal levelnya cuma 4 besar doang. Nah, itu yang nggak katanya- berani. Odegaard akhirnya berhenti, menghentikan mimpinya. Mimpi ini udah pasti hampir berakhir. Vanish. Vanish, dia bilang gitu. Kita lihat dulu deh statement dari Mikel Arteta. Dia ngomong apa? Kan kemarin masih
masih pede. Optimis yang kita ini Katanya kan, gitu. juara, kami berharap terus Iya, iya. menggali dan menggali, Iya, dia bilang, iya, iya. dengan harapan hadiah itu ada di Penghujung musim. penghujung, dia bilang gitu. Nah, pertama-tama kami harus meminta maaf. Oh iya, nggak apa-apa Arteta, masih Oke, bulan Syawal. Oke. Masih bulan Oke. Syawal, Masih. aman. Iya. Aman. Masih bawa Idul Fitri kok, aman. Pembukaannya aja udah minta maaf nih, Bang. Takut banget lu kayaknya. Iya, kayaknya. Padahal gue udah bilang sama dia, lu slow aja. Iya. Aman. Iya. Aman. Minggu lalu kami bermain baik melawan Newcastle. Nah, ini Oh, udah jelas. kita bahas dari sisi kata per kata ya, Bang ya. Dibuka dengan minta maaf. Langsung Bahas sejarah. bahas sejarah Bahas minggu- sejarah. yang sudah Bahas lewat. Ini kalau Ini netizen baca, lu bahas sejarah. Kenapa nggak sekalian mundur? Iya, Kami waktu terakhir menang sama ini MU 3-2 gitu. lebih ini lagi. Waktu kami invincible, Oh, iya, itu iya. kan lebih bagus Oh, lagi. cuma kalau kan dia mau- nggak terlibat. Iya. Ini kan dia cerita yang ada korelasi sama dia langsung. Oh, tanggung-tanggung mundurnya gitu maksud loh, gua. Ya kalau gue lu bahas MU aja Iya, gitu. minggu lalu kami bermain baik melawan Newcastle. Langsung rewind ke Iya. minggu lalu. Oke. Ngingetin penonton. Iya. Boy, minggu lalu bagus nih, boy. Gitu. Untuk menghindari apa yang terjadi hari ini. Iya. Dan hari ini kami harus meminta maaf atas apa yang Hmm. terjadi di babak kedua. Spesifik nih, Bang. Nggak salah Arteta. Jadi dia masih mencari pembenaran. Babak pertama baik-baik aja, coy, gitu kan. Cuma babak pertama 1-0 ya? 0-0 ya, sorry, Iya, sorry, babak sorry. pertama masih oke. Kalau gue lihat di Twitter nih, gue nggak nonton pertandingannya kan. Gue lihat Gue juga 0-0. nonton cuma 15 menit terakhir ya gue nonton Malik semalam. Habis kan. itu babak kedua, deng. 1, deng 2. Terus injury time, deng 3. Gue sambil makan tuh jam Gua setengah pikir- satuan kan ya. Gue pikir 1-0, Arsenal comeback nih balas, pasti iya, gitu kan. iya. Gak mungkin lah. Iya, tapi Gol keduanya anjing. Iya. Itu salah siapa gelandangnya gue lupa. jadi kan tadi malam tuh yang main Jorginho sama Granit Xhaka. Ya. Terus diganti akhirnya Thomas Partey masuk gitu Ya. kan. Nah, ini juga yang menurut gua gimana ya? Ada banyak banget pemain-pemain yang sebenarnya tampilnya nggak jelek, tapi Betul. justru dicadangin karena memfavoritkan beberapa pemain. Favoritism. Contohnya Gabriel Martinelli, Martinelli. instead of Leandro Trossard. Betul. Gitu kan. Kalau kita ngomong tentang double pivot si Granit Xhaka sama Thomas Partey, akhirnya tadi malam dimainin Jorginho, gue paham. Ya. Karena kan double pivotnya Tekanan, terus nggak pengalaman sih. nggak menurut mungkin terus-terusan gua. Itu dipakai. kan. Dan Jorginho berapa match itu bagus lawan Newcastle bagus kan man of the Iya, match. makanya gitu. gua sepakat. Pantas dia Kalau dimainin. gue gitu. gue ngeliatin Jorginho main di Brighton, korelasi di otak gue nih, Bang. Oh, Arsenal pengen pegang bola lebih banyak karena dia lebih bisa menjadi metronom ngebagi kiri kanan balik ke Betul. belakang. Jadi pasti Arsenal pegang bola lebih banyak. Itu tujuannya dalam Lupa dia kalau Brighton itu mainnya tukang pukul semua. Iya, dan- Pressure-nya tinggi gitu Iya, loh. dan mereka juga bagus banget dalam mempertahankan ball possession. Dan Iya. sekarang itu gue sangat ini deh, ketimbang menurut gue ya kita highlight flaw atau kekurangan dari Arsenal, gue lebih pengen Kasih highlight kredit ke Brighton. Ke Brighton iya, loh, Bang. bagus mainnya memang. selain dari memang perkembangan yang signifikan dari si permainan Brighton. Gue yang salut itu ya, dia nemuin aja jam-jam yang Iya, betul. yang out of nowhere gitu. Kayak Betul, pemain dari Liga Amerika, Meksiko tiba-tiba Siapa? main Esisio. dan jadi, Bang. Iya. Iya, jadi anjir banyak banget gitu kan. Terus tiba-tiba meletek aja gitu. Dan maksud gue ini lagi loh, pada saat dia ditinggal Graham Potter kan orang berpikir Brighton yang akan flop Selesai kan, nih gitu, loh. selesai Ternyata lu bisa De Zerbi itu dari mana? Dari Shakhtar Donetsk ya mana? Dari Sassuolo, Bang. Sassuolo ya? Iya. Bukannya Rusia ya? Gue lupa. Sebelum itu. Oh iya benar ya. Baru Sassuolo dia habis itu terakhir ya. pindah ke Sassuolo. Iya, dari Sassuolo Sassuolo. akhirnya dia ke Terus Brighton. pelatih Itali lagi yang mana ya hampir semuanya flop kan, kecuali mungkin orang bilang Ranieri lah. Iya. Kan gitu. Ya Nah. Ancelotti oke lah ya sama Chelsea Iya. gitu kan. Maksud gua kan tapi kan nggak banyak lah gitu. Tapi dia bisa bikin si Brighton ini tetap stabil, bahkan pressingnya ngeri banget nih. Berani Iya. banget mereka main. Dan kita sepakat dong mimpi Arsenal belum berakhir, Bang. Oh, belum. Belum, masih ada Guys, 2 match lagi. Masih tenang, guys. Masih ada nih fans-fans Arsenal. Kalau gue sih gini ya, Belum berakhir. kalau Produser gini- parah banget. Belum berakhir tapi Angus katanya. Wah, nggak parah emang produsernya sensi nih sama Arsenal nih. nggak, Kita masih ada Chelsea kok. apa maksudnya nih, Bang? City kan masih ketemu Chelsea kan. Oh, tadi lu bilang jadi bulan-bulanan doang Chelsea itu tiba-tiba lu wah tiba-tiba ini bisa mengalahkan City gitu. Enggak, Nih, lu maksud gua- gimana sih, enggak, Bang? Yang Gini, bener, maksud Bang. gua itu kan Chelsea ini kan juga punya kebanggaan lah.
Masa London nggak mau pesta? Kebanggaannya stay di Premier League. Iya, maksud gua di menit-menit akhir liga gitu Lampard ngasih sesuatu supaya kontraknya permanen musim depan. Bang, Gitu kan loh. udah diresmiin Mauricio Pochettino. Belum. Udah. Belum. Tinggal peresmiannya doang, tapi udah Fabrizio Romano dan lain-lain tuh udah udah Siap-siap ngebocorin. aja lu fans Chelsea lagi nih mah. Sekali 3 uang ini. Gitu loh. Bang Fuad tuh benci banget sama Pochettino. Sampai dia satu-satunya orang yang menolak Pochettino jadi pelatih Manchester United. Waktu kita siaran di DPI. Yang lain mah enggak. Ya udah dukung aja. Karena kan kita pengen United lucu ya. Tuh kan, gua udah tahu arahnya ke situ. Jadi percaya kalian sekarang kan. Maksud gua, tunggu kita balik lagi lah Arsenal bahwa memang semalam Brighton main luar biasa. Terus tekanan nih kalau gua lihat memang. Ya. Mereka sleep karena Sorry. Ini maaf nih gue potong ya. Ini menurut gue quote yang masuk akal nih Bang. apa? Dari Gary Neville semalam tentang rubuhnya kans Arsenal menjadi Gua pikir juara. rubuhnya pohon sih gak jatuh. Kagak rubuhnya kansnya juara. Kalau gue bilang, jadi tim-tim yang punya menjadi juara dengan pemain muda itu punya Leader. tulang Iya. Punya backbone di tim itu. punya tulang dan jembatan kalau gue bisa bilang Betul. di era sebelumnya yang Betul. pass on the button. Betul. Kata Gary Neville ketika Class of 92 Ada menang, Cantona, ada Cantona, masih ada Marcus, ada Pallister, Bruce. sama Dennis Irwin. Itu yang Nah, dijaga sama si Itu yang Ferguson. mentransfer gitu kan, apa namanya? Menenangkan anak-anak Nah, muda itu betul. gitu loh. Walaupun belum pernah juara juga United saat itu kan Betul, gitu. betul. Nah, sama ketika Juventus juara 9 musim nih kan pass on the button dari Pirlo ke Pogba. Ya. Iya dong. Vidal ke Marchisio. Ya. gitu kan. Del Piero gitu kan. Terakhir tuh masih ada Terakhir tuh Bang. masih ada, ya. Dan yang paling penting kan old guards-nya ada Buffon, Chiellini, masih ada. Bonucci, Iya, itu dijaga terus kan. Barzagli Iya. gitu. Nah, itu pun ada di Arsenal technically di ketika mereka masih muda-muda tuh yang Oh ada iya, Invincible. Fabregas, Oh iya, Kan masih ada- ada Tony Adams, masih ada Martin Keown, Patrick masih Vieira. ada Martin Keown paling senior kan? Oh, masih ada Martin Martin Keown, kemudian masih ada si Oh ini dulu gue ingat banget tuh yang Ray Parlour, masih kan Wow, satu gila. angkatan. Masih ada Ray Parlour, masih ada Martin Keown gitu loh. Iya, iya, Masih ada iya. David Seaman. Iya. Kemudian Fabregas si Vieira masih muda. Nah ini mungkin Gitu adalah Miss-nya Arsenal saat missing ini. link-nya saat ini. Iya. Karena kalau kita tarik 3-4 musim terakhir, harusnya yang menjadi orang sosok seperti ini tuh banyak yang akhirnya ini kan nggak kejadian. Ya. Santi Cazorla. Ya. Santi Cazorla akhirnya punya cedera panjang, rekor cedera Betul, panjang yang akhirnya betul. nggak bisa pass on the button gitu Ya. kan. Aaron Ramsey yang tadinya digadang-gadang ternyata ini juga Ya. Jack Wilshere gitu kan yang Harusnya juga Wilshere karena Iya. anak lokal. Iya itu dia Sama maksud gue. Ramsey. Sama Van Persie yang akhirnya pindah ke lu, Iya. gitu kan harusnya kan gitu. Nah, Kalau itu kita kan tarik alasannya lagi. kenapa gue bilang dari awal Januari pada saat kenapa Arsenal membeli Jorginho, Ha-ha. mereka butuh itu kan. Iya, betul. Sebagaimana waktu itu si Ferguson membeli Cantona dari Leeds, kan habis juara Leeds-nya. Iya. Terus dia ngeliat karakteristiknya segala macam kayaknya akan cocok buat tim, bisa jadi leader plus itu tadi bisa bisa menerjemahkan mau gua apa Iya, gitu iya. kasarnya. Iya. Padahal ya di situ ada pemain-pemain yang kayak Bruce, Pallister masih ada, Irwin masih ada, tapi gue mempercayakan kepada Cantona untuk jadi jenderal gua. Iya. Gitu loh. Ya kita sepakat lah ya ini berarti mimpi Arsenal hampir pupus ya. Iya. Hampir pupus. Hampir. Cuma masih ada peluang, harapan itu masih ada kalau gue boleh bilang. Jadi buat fans Arsenal, kekalahan semalam biarlah menjadi kekalahan semalam. Lu hadapin minggu ini dengan normal aja sampai nanti Sabtu. Lu akan jadi lebih sakit karena City akan menang. Parah banget. Kita bahas kata-kata ini ibaratnya nih Bang ya. Ini ibaratnya kata-kata penenang sama seperti ketika kata-kata yang mencoba menenangkan diri kalau lu diputusin. Ya. Ya. Iya dong. Ya. Gitu kan. Ya. Kata-kata kayak ya Kamu terlalu baik buat aku. kamu terlalu baik buat Yes, aku gitu standar kan. anjing. Standar ya kan. Sampah Nah, banget ini itu. yang lagi di Atau ini satu lagi, tunggu bentar. apa tuh? Aku mau fokus belajar. Anjay. Bangsa! Eh, Gue udah pernah tuh kena gitu tuh dulu. Iya. Atau enggak gini yang paling SMP. parah, Bang. Iya, apa? Tuhan cuma satu, kita yang berbeda. Beda, iya. Anjay, itu udah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ya tapi gue pernah gituin anak orang juga. Oh gitu ya, Mau Bang, fokus ya? Anjay. Akmil. Waktu itu gue Akmil. bilang anjing. Gue Songong pikir banget. fokus jadi pengacara. Tai Enggak, banget Bang, ya? tuh. Iya. Bangke. Balik lagi apa Iya. kata-kata bijak lu? Ini kata-kata klise yang selalu diucapkan dan itu yang sedang dilakukan oleh semua fans Arsenal sekarang yang berkata-kata
target kita cuma 4 besar. Ya. Tapi gini nih, menurut lu atas apa yang udah dicapai Arteta, ya? Ya. Ini on a serious note gitu Ya, ya. ya, ya. You still give him a chance Oh iya dong, next Bang. season? Bang, kalau kalau Arteta Out. punya tim seperti City, juara dia sekarang. Oh iya jelas. Juara pasti dia sekarang. Nah, Dan gue akan menyambut Arteta dengan tangan ke terbuka City kan. kalau Dan dia itu emang lu pindah ke seneng City. banget kan gitu. Gue sih, dan dia tuh kan company man, sangat Iya, iya. representable, loyal, Betul. nggak pernah. Jelek-jelekin bosnya apa Nah, segala macam benar. Ini benar-benar perfect role model Iya. manager menurut gue. Dan yang paling penting kan gue suka caranya dia yang out of the box dalam memotivasi Iya, pemain. Nah, kalau gitu kita balik lagi. Kan sekarang tadi kita sempat bahas bahwa Jar nih agak belok dikit ya. Bahwa yang sekarang kita tahu bahwa Arsenal kayak tadi kata Gary Neville kan tidak punya jembatan. Jembatan. Nah, kalau lu ngelihat yang di pasar sekarang siapa yang bisa kayak gitu? Di mana di Arsenal? Iya, ya no, pemain yang bisa begitu yang harus didatangkan oleh Arsenal. Oh, pemain yang harus datang oleh Arsenal yang punya. Tapi at least ya kapasitasnya seperti itu gitu loh. Kan dia udah coba nih di Jorginho. Ya, Cuma mungkin karena waktunya mepet nggak bisa. Kalau dulu kan Cantona dibeli dari awal musim. ya. Iya kan? Ya. Gitu. Ya kalau buat gua yang punya pengalaman kayak gitu, berarti lu harus proven winner dong. Ya, Lo jelas. harus pernah juara. Betul. Lo harus punya mentalitas yang kayak Betul. gitu. Ada di Jorginho kan sebenarnya. Satu lagi sih sebenarnya Bang, Apa? Cristiano Ronaldo. Harusnya tuh dia ngambil momentumnya. Sama seperti kawan kita Piers Morgan yang waktu itu menyarankan tidak diambil. Ya lo daripada Eddie Nketiah, itu udah kurang apa lagi. Juara itu Bang. Arsenal Bang. Kalau kedatangan Ronaldo Bang, menurut Kalau gua. David Silva diambil sama Arsenal. David Silva nggak Bang. Udah nggak dari sisi. Karena gini menurut gua tuh dia pemimpinnya itu tetap harus banyak menit bermainnya. Sebagai jembatan. Oke. Itu kenapa maksudnya di Juve itu ada Chiellini Ya. sampai 36 37 masih Sampai main. Bonucci ya. Bonucci sampai sekarang masih main gitu. Nah, di United itu masih ada De Gea sekarang kan. Sekarang, ya. Nah, di City banyak gitu kan. Nah, itu juga perpindahannya. permasalahan United saat yang beberapa musim terakhir kan gue selalu bilang juga bahwa ya tim ini nggak punya leader. Makanya sebenarnya gue pada saat Ronaldo datang gue senang karena gue berharap itu Iya. tadi seperti Cantona dia bisa mimpin anak-anak. Cuma ternyata ego dia terlalu besar. Ini kan masalah pada saat lu didatangkan ke sebuah klub yang butuh Ya. pemimpin. Satu Ya. lagi sih gue punya nama. Serius lu? Enggak serius gue. Ah, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan ya. Zlatan. He's a serial winner ya. Iya. Ibra tuh akan Iya sih. shake. Oh iya orang MU pernah dia Enggak Milan aja disentil Iya. MU sama dia Lu gitu. lihat deh gimana dinamika ruang ganti ketika Zlatan masuk. Iya. Rafael Liao, Brahim Diaz, Sandro Tonali, Ismail Benacer, Benacer, bahkan Tomori. Tomori. Itu kan jadi jauh lebih. Ya itulah kan kayak kemarin tuh yang pas ada joget-joget ditempeleng kan nama Ibra. Iya, Siapa iya, sih? iya. Gue lupa. Jesse Lingard atau siapa gitu Iya, di. iya, iya, United. Banyak gaya Banyak lu kayak- itu. Iya betul ya. Maksud gue itu kayak United juga kan dia sempat ngeluarin statement bahwa ya untuk klub sekelas United mental lagi gini kan jelek. Maksudnya dia Iya. pernah bilang gitu deh. Atau nggak ambil Iya, ya. main-main. Zlatan ya. Iya pemain-pemain Bayern Munich menurut gua. Dan maksud gue target man juga lu butuh kan lu Iya. yang ngandelin Nketiah nggak mungkin. Iya. Gabjes udah jelas walaupun main Atau enggak bagus. ini Bang, Thomas Muller. Oh iya dia juga Thomas free Muller tuh kan bentar lagi mau habis habis dan pengalaman gak diperpanjang ya. Dan dia kan apa namanya pemain yang sangat versatile. Versatile ya. betul. Lu Dia bisa bisa. mainin di kiri, Ah. striker, nomor 10 bisa. Dan yang paling penting dia tuh bisa mencium gol ada iya, di mana. iya, insting golnya tinggi. Nah, Sepakat tuh gua. dia kayak yang terdekat deh setelah Filippo Inzaghi bisa kayak gitu. Ya. Iya dong. Ya kan dia dijuluki apa room duter apa sih Iya. si yang bisa memanfaatkan ruang Iya, gitu loh. gitu. Gua rasa dia punya ini deh Space Stone-nya Infinity Stone Jar gitu loh. Tapi yang mungkin yang gak works-nya ketika yang diambil adalah pemain dari direct rivals. Kan waktu itu kan Arsenal pernah nyoba tuh dengan David Luiz dan juga Oh iya Willian. iya Gak works Willian. Iya, kan. padahal kan pemain juara juga kan. Iya, ya mungkin ya memang Oh, harus iya, iya. levelnya yang Oh berarti Giorgio juga itu juga nih Nah, anjir gua korelasi baru. Iya itu, iya Bang. iya maksudnya Makanya ini gua yang saranin kita tuh- nggak pernah obrolin sebelumnya terus Iya. tiba-tiba ngobrol on air Hans juga kepikiran Iya. begitu dia sebut nama deng nyambung baru sebenarnya Giorgio gitu lagi ini. tadinya sebenarnya gue mau pikir sebenarnya ya yang paling masuk akal itu kan sebenarnya adalah Harry Kane.
Iya, cuma Harry nggak Kane, mungkin, Rev. cuman nggak mungkin Dan nggak kan? pernah juara juga, men. Iya itu maksud gua. Iya. Karena dia direct dari Spurs gitu kan. Lebih make sense dia ke Man United ketimbang ke Arsenal. betul. Padahal kalau kita lihat sekarang dengan posisi Arsenal kayak sekarang dan Kebutuhannya apa? Nah. Mungkin pas banget. kansnya tuh sebenarnya sama-sama gede, Bang. Gitu. setuju gua. Atau ya diambilnya yang memang udah pemain udah mature tapi dari liga lain tapi dalam puncak performanya sekarang. Saran gua Sergei Milinkovic-Savic. SMS tapi Iya. kan nggak juara juga dia sama Lazio. Iya, gitu tapi maksud kan gua. sebenarnya gini Bang, ada pemain-pemain yang ketika contoh lah kayak Edinson Cavani gitu dong. Iya. Edinson Cavani kan gak juara tuh di Itali. Pas Iya, lagi tapi top-topnya juara- di iya, Napoli tapi kan jualanya sama di PSG. Nah, Tapi cuma karena dia levelnya bagus Prancis, banget gitu kan. Itu kalau pindah ke Juve, Bang, pada saat itu Jadi, juara dia, banget. yakin gua. Nah, gua ngerasa tuh SMS tuh tipe pemain kayak gitu. Nggak Lu dapat klub yang tepat aja nggak dapat gitu. klub yang tepat secara quality individu tuh bagus banget Emang sebenarnya iya. dan dia tuh kalau ditaruh di klub yang magnitude dan skuadnya oke, dia bisa bikin lompatan Dia bisa yang lebih signifikan. flourish gitu Iya, itu maksud maksud gua. Dan cocok buat Arsenal karena ya secara Tapi kan size gelandang dia udah banyak. Iya, Nggak lu juga. dia berarti sama Odegaard dong bisa saingannya. ya Granit Xhaka apa sih, Bang? Ya, Xhaka- Masa SMS lebih rendah dari Granit Xhaka, quality nggak mungkin lah. Paling mendingan SMS sama Thomas Partey gitu SMS maksud sama gua. Jorginho ya. Enggak, Iya. gue jadi kepikiran nih Jorginho bener nih. Kayaknya nggak cocok Nggak Arsenal cocok. ngambil dari Chelsea. Nggak cocok. Walaupun tuh pemain juara. Ya Proven loh. walaupun maksudnya sebenarnya itu yang dibutuhkan ya Ya, pada saat itu. ya. Kita semua sepakat Oh ini iya kan pembelian saat yang itu ya. smart kan. Smart betul. Nah. Gitu loh. Oke. Oke. Fansnya Arsenal masih optimis kah Masih untuk ada lah. masih ada asa? Ya langsung- kalau gue boleh nasihatin, lu optimis aja nggak apa-apa. Nggak salah kok. nggak dosa. salah buat orang Nggak. optimis gitu kan. Enggak lah. Iya. Karena harapan itu yang membuat manusia tetap hidup. Atau kalau mau ngebanjirin kolom komentar dengan kalimat klise Bijak. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Target kita cuma 4 besar gitu. Nggak Iya. apa-apa. Langsung aja bergabung di kolom komentar. Iya. Karena sekarang kita akan membahas Atau lu tim mau gua. nyalahin rumput Iya, gitu, nyalahin angin. bola nggak apa-apa. Atau misalnya penerjemah yang Iya. salah atau apa. Komentatornya yang lebay gitu, Iya. yang kemarin di TV nggak apa-apa, aman. Nggak Pokoknya apa-apa. salahin aja apa yang bisa lu salahin. Iya, setuju gua Bang kalau kayak gitu. Itu kalau Asal gua sih- jangan salahin Arteta. Jangan. Arteta is the best thing that ever happened to you after Wenger. Anjay. Iya, iya. Berat nggak bahasa gua? Iya, Hah? iya, iya, iya. Arteta, men. Ini juga berat nih, bahasan berikutnya adalah tentang Kansas City yang semakin nyata untuk meraih treble. Kita Ngeri, bahas ngeri, di ngeri, segmen ngeri, ngeri, Topic, ngeri, 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 Topic of the ngeri. Day. Langkah lagi menuju treble, itu adalah judulnya yang lagi-lagi yang bikin adalah produser bukan gua. Jadi gua nggak jumawa ya. Ini produsernya Fajar, nanti tolong Ah, lu dicek. udah WhatsApp Pajar jam 2 malam Mana semalam. Jar, ada. besok judulnya ini ya, Jar, gitu. Gak ada itu. Ah, tahu gua hack tuh handphonenya Fajar. Feeling gua Bang, Hmm. lawan Everton kemarin tuh bisa jadi kesandung. Iya, setengah babak 0-0 kan? Nah, Tiba-tiba begitu anjing 37, 39 sama 51 apa Nah. golnya ya? itu yang gua maksudnya. Ini kayaknya karena gua ngeliat gini ya. Oke, mau lawan semifinal kedua nih. Betul. Terus Pep Banyak udah dong. mulai ngomel kemarin Banyak gitu yang kan? disiratin. Betul. Harapan gua Erling Haaland juga disiratin. Betul. Tapi yang disiratin De Bruyne doang. Kevin De Bruyne Gitu kan? lagi-lagi. Yang lain Ruben Dias aja main. main. Lu lihat Laporte emang main. back kiri loh ditaruh. Gue curiga nonton ngadi-ngadi nih Pep nih. Anjay. Laporte back kiri loh kemarin. Iya kan emang dia emang udah biasa Bang di back kiri Bang. Gitu. Selain dia nonton kita juga. Iya. Maksud gua, oh ya bener nih Hanif bilang gitu ya. Gue yang bilang back kiri Laporte gue bilang. Gitu. Nah, ternyata malah menang gede. Skornya sama. Seperti skor Brighton lawan Arsenal. Balik ke situ lagi. Ih, Enggak, ini tuh ironisme yang kebetulan sama aja yang pengen gua highlight gitu. Ini gua nggak salah lihat skor nih gitu. Pertama-tama ini City 3-0, Arsenal juga 3-0. nggak kebalik nih tiganya gitu kan lu Iya, Arsenal kan. Ini nggak salah nih Arsenal Bukan di sama-sama sebelah- menang 3-0 nih awalnya. Iya, Waduh, gitu kan. Iya. Iya. Bisa. Gila, Jadi lu, Bang. gila. Iya, Gila. iya, Untung iya. di sini tidak ada fans Arsenal. Iya. Bebas kami, tidak ada fans Oke. Arsenal dan Liverpool. Nah, ini kan gua ekspektasinya bakal kesandung tadinya. Ya. Kenapa? Karena kan di Everton ini ada Sean Dyche. Ya, Penampilan Everton mulai membaik lah. sedikit. Sedikit membaik setelah kedatangan Ya. dia. Dan
pressure-nya ini gede loh Bang. Ya. Untuk mereka bisa survive karena masalah wah gila lah Bang kalau ini sampai degradasi Tim yang tidak pernah degradasi loh ini Everton. plus tanggungan gaji Bang karena nggak Yes. semuanya punya klausa pemain-pemainnya jika terdegradasi karena Everton nggak pernah tekniknya nggak pernah Iya, degradasi. nggak ada masuk tuh di kontrak. Itu adalah klausa-klausa yang jamak dimiliki oleh klub Tim-tim. seperti Southampton, West Ham, Bournemouth Ah. gitu kan. Watford, Brentford, Fulham gitu yang iya. naik turun tuh. Iya. Nah, itu udah wajib ada Iya. di kontrak pemainnya. Aston Villa Nah, gitu kan. Tapi kalau Arsenal lagi. Kalau Everton, Gua rasa gitu dia pakai kan. Ultra Recharge nih tadi pagi ya. Kayaknya deng gitu loh. Iya Bang, kalau Everton Ah. kan hampir nggak pernah degradasi lah. Jadi tuh Bukan hampir emang nggak pernah degradasi. Nah, jadi ini tuh hampir nggak ada pemainnya yang punya klausa Potong pengurangan gaji ketika terjadi Main di degradasi. Championship, betul. Jadi lu bayangin Alex Iwobi digaji segitu gede untuk main di Championship. Hampir 100.000 pound sterling nih main. Wah Championship. gila. Gue udah gak ngerti lagi Bang. Rusak itu standar gaji Championship dibikin Everton. Tapi at the same time akan banyak pemain-pemain yang Pindah. dari sekarang nih udah merencanakan Iyalah, Exodus. kepindahannya. Ya. Ya, kalau di Everton siapa yang mau lo ambil? Gue sebenarnya tuh naksir. Iwobi bagus banget Bang. Wah, untuk berkompetisi dengan Sancho. Kalau gua rasa Iwobi mending balik ke Arsenal Anjay. gitu. Banyak ya pemain-pemain yang udah dibuang kayak Joe Willock. Joe Willock jadi. Jadi. Nyesel nggak Arsenal? Iwobi jadi. Jadi. Arsenal kayaknya spesialis ngebuang pemain deh. Hah? Enggak. Wah, Pickford Bang. Enggak. Bagus buat gantiin De Gea Bang. Lu Enggak, denger enggak, statement Roy Keane nggak tadi malam? Gua kalau boleh James Garner tarik balik deh. James Garner. Naksir banget gua sama itu orang. Iya, tapi Pickford juga bagus Bang. Enggak. Gua pokoknya kalau Everton itu Digne, enggak Digne udah main Digne di udah pindah West Ham ya, gua lupa. Udah pindah Aston Villa Bang. Villa Ya. kok West Ham ya. Ya sama bajunya Kan marun. ada nih gue sebutin ya. Ini bagus juga nih buat lu nih gantiin Harry Maguire, Yerry Mina. Oh anjay. Enggak mau gua dia Top. bikin gol ke Inggris Piala Dunia. Wah, itu, tapi top itu Bang. Gua pokoknya Calvert-Lewin kalau 15 juta bayar. Enggak mungkin lah Calvert-Lewin buat 17. United. Paling 60 juta ujung-ujungnya. Calvert-Lewin Inggris lagi. gini. Wih, nih Calvert-Lewin 20 Nah. plus McTominay dan Fred. Gila Anjay. main di Championship Fred sama McTominay gacor. Mana mau Fred? Gila Fred tuh pride-nya tinggi gila. Dia tuh starting 11 timnas Brazil loh lu. Aduh Nggak, parah lu. istrinya Bang. udah nyaman tinggal di Inggris nih. Ya masuk ke Championship wah lu Nggak apa-apa, ngadi-ngadi lu tetep Bang. di Inggris Nggak gitu kan loh. mau Fred Bang. Kalau gue itu Paling- DCL 20 juta plus McTominay sama Atau Fred. enggak ada siapa lagi ya? Yang di ini ada Mason Holgate gitu. Itu Holgate juga, ya, Holgate bagus. Atau ada siapa lagi ya dia? Aaron Gordon dia udah lepas ke Newcastle juga kan. Oh iya udah dilepas kayak itu. Bagus Aaron Gordon. Ya Tom Hiddleston dia juga bagus Bang buat banyak yang bisa gue tawarin Bang buat lu Bang. Tom Hiddleston gantiin Calvin Phillips aja. Karena mau dijual. Gue pusing banget tuh tadi malam tuh yang gue paling bingung ya Bang. Ya. Eh. Kenapa Calvin Phillips masih nggak dimainin ya? Ngeri ya, Besok Pep tuh ya. semifinal. Mm-mm. Rodri masih dipaksa main. main sampai habis Gila, loh. Rodri itu sampai bilang gue tuh capek banget. Capek, ya. Dan lu beli Calvin Phillips sama hal Untuk itu apa? dimainin masuk menit 80 si anjing. Gue udah nggak ngerti lagi. Padahal Calvin Phillips tuh gila mainnya bagus banget kan sebelum pindah ke City. Di Dan Leeds menurut bagus. gue ini udah personal banget. Ini udah humiliating dan Nggak, setiap iya. kali dia dimasukin menit 8 Calvin Phillips ketawa. Iya, dia senyum gitu. Dia mau ngeliatin kayak Apaan ngebales sih gitu lu? loh. Iya, Iya, apaan apa sih lu gitu. Tapi Diketawain maksud gua kan balik sama yang dia. mau beli Calvin Phillips kan juga si Pep kan. Iya. Nah, terus kenapa dia ngelakuin hal kayak gitu? Iya kan gara-gara yang pramusim dia datang overweight. Oh, iya, yang habis Piala Dunia Iya ya. habis Piala Dunia dia overweight terus dia ya intinya dia Enggak dong. Enggak dari sebelum Piala Dunia, pramusim. sorry, ya, pramusim. Pramusim kan dia cedera. Ya. Dia nggak take care of himself, overweight. Dan lu kan tahu treatment Pep Guardiola tentang orang yang overweight itu lebay selebay-lebaynya. Aguero kelebihan 3 kilo. kilo nggak boleh ikutan latihan bareng Betul. first team. Ya. Waktu itu siapa lagi yang pokoknya Samir Nasri. Oh iya itu ya, Wah, itu Samir betul. Nasri sampai ngomong kan, dia kelebihan 4,5 kilo. Ya. Suruh pindah langsung sama, Iya. sama Pep. Pokoknya lu sama Pep Guardiola lu nggak boleh kelebihan berat badan aja.
Aguero aja pernah bang langsung diganti Iya, iya, sama gua tahu. Gabriel Jesus berminggu-minggu. Iya, itu gua Gitu. tahu. Itu yang menjadi question mark buat gua. Padahal menurut gua sekarang Calvin Phillips tuh udah fit lagi dan Iya. ketika lu lagi bener-bener in between games penting kayak gini lu nggak mainin. Iya, Rodri nggak apa-apa gitu loh menurut gua. Lu suka kan sama Calvin Gue Phillips? suka maka kan waktu kan United sempat ada rumor Nah, itu mau narik maksud gua. dia gitu maksud Kebayang nggak duet Calvin Phillips sama Casemiro? Gak ada yang lewat bang. Iya, gue sih itu nggak apa-apa daripada Declan Rice waktu itu kemahalan. Iya kan? Seneng gua. Ya itu Seneng maksud gua. gua sama Calvin Phillips. Nah lu benar gua bingung nggak kenapa dia nggak dimainin? bilang. Ya itu dia makanya kok personal kali kayak kata lu. Personal sih ini kalau gue bilang mah. Dan ini menjadi apa ya? Presiden buruk walaupun maksudnya kayak Phil Foden udah main lagi gitu kan, tapi kan lebih kepada karena Jack Grealish yang Istirahatin, diistirahatin betul. gitu. Alvarez gantiin Si Kevin De Bruyne. Nah, bahkan yang main sekarang 10. Alvarez mainin peran baru nomor 8. Iya 8 ya. Berarti Iya. kan practically kan dia main di belakang striker malam. Iya, cuman maksud gua dari sisi formasi kan dia 3-2-4-1. Iya 3-2-4-1. 3-2-4-1. Enggak 4-2-3-1 semalam. Kan Laporte, John Stones, Iya. Diaz, Iya. Akanji. Hmm. Sama bek kanannya Walker kan? Iya. Semalam kan itu dia pakai. Iya. Nah, itu yang bikin ada perubahan-perubahan justru peran Kevin De Bruyne diganti nama Alvarez. Berani Tapi role-nya beda. Iya. Role-nya beda. Dia Itu lebih attacking Nah, gitu loh. nah sekarang kan berarti kan udah setelah pertandingan nih, Guardiola datang ke stand terus dia bilang ngasih tanda 2 ke Iya. penonton. Iya. Padahal sebenarnya setelah hasil dari apa namanya Satu kekalahan cukup. itu jadi satu aja Satu, cukup iya. gitu dong. Nah, ini menurut lo akan bikin City fokus dengan nih ke Champions League. semifinal Liga Champions Fokus yang kedua. lah. Karena emang ini yang dicari Pep kok. Ya. Ini yang dicari Pep. Sama ya gue nggak tahu ya dengan dia semalam maksain, dia main. Gue nggak bilang maksain karena itu hak dia ya. Dengan dia tetap memainkan Rodri gitu ya. Gue ngerasa yang dia kejar sekarang benar-benar treble-nya buat City yang dia kejar gitu loh. Bahwa oke, gue punya Calvin Phillips, tapi gue kan si Pep ini kan kayak superstisius juga orangnya kan. Iya. Percaya satu gitu yang nggak dia ganti apa segala macam. Contohnya gitu loh. Diaz. Nah, Diaz tetap main, Bang. Padahal ya kan di situ ada Sergio Gomez. Gomez ada, Iya, ada Rico Lewis yang betul. Kemarin bagus mainnya. iya gitu maksud gua kan sebenarnya bisa lo geser si Laporte Balik ke tengah, sama Akanji atau Rico sama Lewisnya di kiri Rico kan. Lewis kiri, Walker kanan gitu kan. Atau aman lu mainin gitu. Sergio Gomez lah, Rico Lewis kanan. Ya, gitu aman Enggak sebenarnya. juga, dia tetap main. Jadi kalau yang gue lihat sekarang Pep ini emang dia pengen treble karena maksud gua dia sekarang punya tim yang sangat lengkap. Banyak bintang jujur aja ya iya. gitu ya. Terus lawan ini juga udah masukin menit-menit akhir kompetisi. Betul. Di liga lu tahu kemarin dia ngasih tanda 2 karena masih butuh 2 kemenangan kan gitu. Tapi iya. begitu menang Arsenal kalah. Arsenal kalah, ya gue cuma butuh 1. Iya. Ya gue akan all out nih lawan Madrid pasti. Dan berarti keputusan dia bisa dibilang nggak salah. Justru Iya. mungkin dia istirahatin nanti minggu depan. Lawan Pemainnya Chelsea. Iya. yang main Iya, main paling Cole U19 Palmer, ya U19 City mainnya kayak gue Cole Palmer. Iya, gitu loh. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi justru yang sekarang benar-benar karena jujur aja ya, pasti dia sangat-sangat optimis bisa ngalahin United di final nih. Enggak lah, Bang. No, enggak, ini kita cerita dari sisi Pep, bukan kita sebagai fans ya. Oh, kalau Gitu. dari sisi Pep iya, pasti Gue optimis yakin dia ya. sangat optimis. Makanya gue bilang, Ini dia juga udah memberikan statement kalau dia optimis nih, Bang. Ya. Pada akhirnya. Ya. Ini mungkin statement yang dicari-cari atau dibikin sendiri nih sama produser. Gua nggak yakin nih. Feeling gua nggak lu enak. dapat nih. dari enggak, gue curiga dia dapat dari skor nih statementnya. Iya nih kayaknya gitu deh. Atau dia ngadi-ngadi aja dibikin aja gitu. Pep ngomong kayak gini. Iya, makanya gua rasa jarang dapatnya dari nih gua skor. nemuin nih Pep ngomong kayak gini nih. Pede banget. Pede banget nih, kita coba baca dulu ya statementnya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan kami adalah satu-satunya tim di Eropa yang masih berjuang di semua kompetisi. Ya iyalah orang liga lu udah nggak ada, cuma sisa 3. Guardiola. Guardiola. Ini gue kasih tahu Betul ya. nih, betul nih. MU kemarin kayak gitu tuh ngomongnya, masih berjuang di semua kompetisi bulan Februari. Nah, lihat MU sekarang Guardiola. Ya, nggak usah lo ngadi-ngadi ngomong kayak gini. Kita tarik tahun lalu, pas di momen saat ini ada Jurgen Klopp. manusia bernama Jurgen Klopp yang sedang mengincar 4 katanya. Kami adalah satu-satunya tim yang masih berpeluang di semua gelar. Bahkan Klopp udah pesan hotel di Istanbul. Nah, gitu. Ini kurang statement mesen hotel doang. Iya, nih. Pep. Menurut gua si Bahaya ngadi-ngadi lu nih, nih, Pep, bener. mulai bahaya lah lu. Pede Hah? banget lu.
Tolong lu kenal ada seorang yang bernama Jerry Arvino yang menyatakan bahwasannya Arsenal pasti juara. Kita lihat Arsenal sekarang. Udah Pep lu nggak usah Pede banget loh dia. Pede banget nih. Tumen. Nggak yakin nih gue nih. Ini adalah state Pep Guardiola. Ini gue rasa adalah aset yang dibuat oleh Fajar Sendiri, iya. untuk menjatuhkan Manchester City. Antara baca di gol atau skor Iya nih gue dia rasa dapat nih di situ. skor. Atau enggak Jalu nih Bang. Jalu, Dia nitip iya. jar lu tolong Iya, iya. buatin aset buat Enggak, tinggal gini. Ini kita bikin artikel. artikel. Ya kan, source-nya taruh aja dari mana Iya. gitu ya. Naik di skor. Iya. Nah, ini Jar lu kutip buat aset ngadi-ngadi. Iya bener nih gue Gue rasain. curiga nih. Curiga gue nggak mungkin Gorilla ngomong kayak gini. Pede banget lu. Pede banget Gorilla gila. Playable, man. Iya. Gak ada takut-takutnya lu. Tapi ya memang apa yang lu takuti, kualitas main lu punya, sisa kompetisi di liga sangat sedikit yang mana lawan lu udah hampir lempar handuk. Di final FA Cup lu menemukan lawan lu tim pesakitan, jujur aja. Manis sekali bridgingnya pengacara Arteta. Tim pesakitan. Oh, iya dong. Gila, United tuh butuh 20 shot something gitu yang on target nggak sampai setengah, Bang. terus cuma bisa bikin 2 gol. Weghorst ketika ketemu City tiba-tiba berubah jadi Ibrahimovic Bang. Gila. It's just the questions of the level of the game. Fokus gitu, Bang. fokus Pep paling besar sekarang menurut gua Ancelotti. Oh iya. Oh gue sepakat. Dan kabar dari Madrid justru menurut gua kepingan puzzle yang salah satu yang paling penting di Madrid tengah cedera. Kamavinga Ya kemarin yang kemarin mendapatkan cedera otot dan Iya. mungkin kemungkinan absen. absen. Iya. Nah gue lebih tenang nih. Kalau Kamavinga nggak ada, berarti Vini nggak bisa ngacak-ngacak. Iya. Bisa, cuma tidak punya bantuan. Karena kan dia bisa taruh Kamavinga di kiri. Iya, maksud Iya kan? gua lebih waspada Vini untuk nggak kehilangan bola. Iya, karena kalau dan gua bermain kehilangan lebih bola, aman. kiri gua siapa nih? Mendy, Tuh, makanya. gitu kan. Enak Ngeri. banget di goyang-goyang Gocek sama Mahrez. Grealish. Oh, Mahrez ya. Mahrez, kalau Grealish kan di kiri, Bek Bang. kiri, iya. Gitu. Nah, lu gimana ngelihat ini menurut lo krusial nggak? Kalau misalnya sampai Kamavinga absen Crucial. gitu. Crucial. Dan ini kan kita udah bahas di 2 minggu lalu kalau nggak Iya. salah di sini kita bilang bahwa mungkin salah satu strategi Ancelotti sekarang adalah menumpuk main di sisi kiri. Iya, Gitu loh. Iya. Kamavinga, ada Vinicius, betul. gitu loh. Kadang Ditumpuk di situ Benzema Benzema jemput juga, bola. gitu maksud gua. Itu untuk mengacaukan konsentrasi back-back kanan lawan kan. Lu menghadapi 2-3 pemain Iya. yang bagus gitu sekaligus kan. Curiganya Kelabakan, gue Ancelotti justru pasang Nacho Bang situ. Nacho ini kan serba ini ya. Nacho bekas Arsenal ya. Emang Nacho bukan Bang. Itu Nacho Monreal anjay. Ada Nacho satu lagi Bang. Emosi. Kalau bilang bekas Arsenal langsung emosi. Gue bingung. Gue tuh harus mikir anjing. Nacho yang mana? nih? Gua bilang kan, mana pemain Arsenal namanya Nacho? Oh Nacho Monreal. Emang suka menantang partner gue ini untuk trivia. Kasih bola pendek langsung emosi sama Aduh. Arsenal. Buka Arsenal dikit langsung. Susah kita. Aduh. Iya Bang, Tapi- si Nacho ini kan suka jadi tiba-tiba jadi bek kanan ditaruh Iya. sama Ancelotti, bek kiri. Dia kan Back tengah juga. Dia sebenarnya bek tengah Bang. Iya. Tapi ya ini bisa. Ini bener nggak sih si Nacho masih ada di Madrid? Masih kan? Nacho masih. Vice Nah, captain. itu maksud anak gua. lokal lagi. Anak lokal. Atau Gitu. tiba-tiba yang gua takut nih. Dani Ceballos ditaruh di situ. Ceballos Bekas Arsenal. Alaba ya paling mungkin kan Alaba. atau enggak ya Militao jadi Iya, Militao sama jadi Rudiger. di tengah, Dua, Alaba di kiri. iya, karena Alaba juga main di back kiri kan Anjay. sering kan. Ini sistemnya Ancelotti di Milan nih waktu itu. Jabstam, ada Nesta, ada Maldini. Calade, Maldini di kiri. Iya. Jadi empat-empatnya back tengah, Bang. Gitu. Wah, gila tuh bahaya tuh, Bang. Jadi Nacho di kanan ya kan. Militao, Nacho Arsenal. Nacho Monreal. Nacho ya, Militao, Rudiger gitu kan. Rudiger tuh kaki kiri, Bang. Gue Oh, ingat iya, banget. iya. Jadi si Militao masih main nih. Militao di sisi Rudiger kanan kayak dia sama taruh Alaba. Lisandro Martinez di Nah. kiri, pasti yang di kanan antara Varane, Lindelof siapapun lah. Iya. Gitu. Karena lu butuh back tengah yang kuat di kaki kiri gitu. Ya Rudiger pas. Betul. Nah sebaliknya juga buat City ini kan balik lagi ya, jarang banget main di level ini.
Kemudian yang gue takutin tuh Kamavinga di parkir tuh kayak Kevin De Bruyne di Ya, parkir di ya, liga. Saya war aja. Main games. Iya, sok-sokan. Aduh, cedera nih nggak bisa main. Ini soalnya starting Iya. 11 anjir. Gitu kan main games aja, Bang. Nah, Iya. menurut lo sendiri nih, kan kita udah bahas, kita udah sepakat nih soal Vinicius yang salah satu pemain berbahaya. Bagus, iya. Nah, gue takut ini kan udah berapa pertandingan Waji nggak nongol nih, Bang. Ya, disimpan. Nongolnya di mari gitu kan. Disimpan ini keberuntungannya Iya. buat semifinal. Iya, itu yang gue takutin gitu. Dia kalau udah pakai perban tangan gitu Nggak kan. bahaya deh lu. Udah bahaya Itu tuh. tangannya kalau dari perban udah disiram air zam-zam itu. Gitu. Gila itu. Iya, Kuat itu doanya. Yang Iya. gua takutin justru di City kemarin Ederson kalau ada asal dia nggak bikin error aja. Ederson yang lo Ederson jadi yang gua tahu. missing Yes. weakest linknya tuh Yes. Ederson. Pemain nggak. Gila. Ya, Ederson bagus nih. Cuma maksud gua kan ada 1-2 kali dia bikin error yang leading to goal yang cost the team gitu loh. Ya mungkin karena dia punya gaya permainan yang juga terlalu berani. Ya itu dia. Maksud gua yang paling diingat deh. Yang bola Saponde yang ke McTominay jadi gol kedua, Underwood yang kalah 2-0. Iya, tapi ada juga yang berhasil di mana dia udah bermain di garis batas gol tuh waktu yang Iya. dia kalem banget tuh. Iya, maksud gua ya, gua nggak bilang dia kiper jelek. Iya. Yang gua bilang tadi kan kalau lu cari di City sekarang weakest linknya gitu itu di Ederson kalau gue Oke. bilang bukan berarti dia kiper buruk enggak gitu, bahwa terkadang dia membuat beberapa kesalahan yang Iya. bisa mengakibatkan kerugian bagi tim. Kalau pemain yang lain 10 outfield gua nggak ada. Ya nggak ada lah. Oke. Jago, bagus-bagus semua pemainnya. Oke, ngadi-ngadi mania buat kalian yang katanya kan fan City nggak ada, Bang. Ya. Tolonglah kita buktikan dulu nih. Ada 12 kalau gue hitung kemarin. Wah, parah loh. Berarti yang lainnya ada 11, satunya gua gitu ya, Bang ya. Enggak, 13 sama lu. Oh, 13 sama 13 gua. sama lu biar ada cadangan. Fans Arsenal lebih banyak. Wah, gitu ya. Ya. Yang paling banyak komen ingat itu fans Arsenal bukan fans City. Iya, fans Arsenal yang ini aja. Yang sakit hati, yang apa? yang bego aja lu mau nonton ini terus lu kata-katain kita gitu. Iya, iya, iya. Mereka mau meluangkan energi gitu. Iya. Iya, iya. Ya, buat fans Gini. Arsenal, lo tahu Nacho Tunggu. Montreal kan? Tunggu, buat fans Arsenal, kayak lu pakai Rexona yang ice cool deh. Oh iya, biar santai. Nah, dah. Iya, Itu tenang, aja. tenang. Ya, Itu ya, aja. ya, Ya. Masuk tuh barang. Iya, biarpun nggak di puncak, Iya. lu tetap bisa merasakan sensasi ademnya. Ini Gitu ibaratnya loh. orang-orang yang dari ruangan ber-AC Ber-AC, sekarang keluar gerah ke Bekasi. Di Bekasi, Ah. panas tuh. Mataharinya banyak kan di Bekasi Wah, kan? gila lu. Ya kan di Tambun ada, di mana lagi yang Iya. banyak tuh matahari. Lu Ice pakai cool. tuh ice cool. Ice cool. Biar adem lu, fans Arsenal. Bener gue bilang. Iya, gue Ya, setuju. bener Bang. kan? Iya, iya, iya. Nah, buat fansnya Manchester City, Nah. bukan Manchester United ya. Yoi, nggak usah. Kita nggak Manchester usah dianggap City. lu nggak apa-apa. Manchester City, bergabunglah di kolom komentar. Kalian tolong sampaikan, yakin nggak Bantu kalau- Hanif. kalau City akan treble? Yes. Ya, jangan ngejinx nih, gue nitip nih. Walaupun nggak banyak yang komen nih nanti ya, tapi tolonglah jangan ngejinx, gitu kan? Iya. Biar kita bisa bragging rights, gitu kan? Iya, itu Wah, satu-satunya tim katanya yang bisa 3 kali beruntun gelar liga, nanti kita samain, gitu kan? Samain, selesai. Satu-satunya gitu. tim yang bisa treble, Inggris. Insya Allah, Insya Allah, gitu kan? Insya Allah, gitu kan? Jer, kalau lu nonton, mending besok jaket lu kirim ke sini nih ke studio biar dipakai Hanif. Nah, Biar jinxnya nular. Dia udah bilang kayak gitu tadi, Jer. gua balikin jaketnya yang dari dalam yang gua pakai, gitu kan? Buat biar nggak masuk angin, Jer, gua masuk angin, Jer. Asik. Dari tadi udah, waduh, susah banget ya. Ya, buat anyway, segitu dulu episode kali ini. Selamat menikmati Liga Champions minggu ini. Hanif Tamrin pamit. Fuad, bye.